nggak kemudian mendapatkan tempat dong. Rupanya jebemblek, kulit ireng, rambutnya jedidik kayak kelametan pelok ya toh. Aku, aduh ini kok penari itu profilnya teman saya yang namanya Mbak Sumian itu kan putih, langsing, rambutnya dawa. Iki kudune penari ngene iki aku aduh kleru meneh. Salah kamar. Tapi Ketemu lagi dengan kami di acara Podcast Waton Guyon. Nek guyon aja waton. engko ndak menyakiti hati kancane. Kanca-kancanya ya, jangan baper. Kemarin sudah pada nonton kan yang episode awal-awal Itu kan? ada Pak Demarwoto, Ya. ada Mas Aldo, dan untuk kesempatan pada episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Nah, cantik Beliau banget. ibu-ibu yang multi talent. Iso Iya. masak, iso umbah-umbah. Nak kuwi kabeh kuwi. Tapi luar biasa, memang multi talent loh itu kan. Iya. Bener. Langsung kita panggil aja. Langsung kita panggil Ya. aja. Siapakah dia? Ya. Monggo. Bener toh, rada mulai kan rada. Mulah-mulah kayak kurang masuk ajar. aja kok sulit setengah mati perjuangannya tadi. Oh. Liku-likunya itu loh, Oh, lika-liku. menyelempet-nyelempet seperti ini. Karena banyak penonton. Itu yang asik seperti itu, Mam, pakai lika-liku sik nih Iya. tapi terus sakit lengan. Saya takut kalau menyak itu loh. Menyak. Iya, buat the meaning is menyak ya. Ngidak sikile kancane itu Iya, tadi atau kabel-kabel fatin Iya. kolor gitu ya, Mam. Iya betul. Nah, beliau ini adalah Ibu Daruni atau Ya. biasa dipanggil Mami Uni. Atau Uni Yuta. Uni Yuta. Uni Yuta, semangat selalu ya. Ya. Iya. Mami sehat kan? Malah Puji Tuhan. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Sehat Sehat itu dan luar biasa, rezeki. modal untuk beraktivitas. bener sekali. Dan aku tuh nak lihat Mami Uni selalu tak tanya, Mami tuh energinya luar biasa. Selalu karena selalu terlihat fresh padahal aktivitasnya tuh tinggi banget. Padete kaya Banyak beras banget. dilet-net. Tenan loh, Mas. Tenan. Aktivitasnya tuh loh. Aku gumun malah. Mami tuh Ini dari Jakarta ya? enggak. Dari Jakarta kok ngomongnya Dia cuma barat Purwokerto situ aja. Jadi Mami Uniti sebetulnya karirnya aku pengen tanya sih. Ji. Awal karirnya, Mam. awal karirnya. Awal karir. Wah kayaknya tiga dina tidak selesai nih Ya, kalau. apa-apa. Be. Karena dari dulu nol sampai sekarang menjadi dosen ya Mami ya? Ji. Yang menjadi dosen tari di ISI. Ya. Begini, sesungguhnya mengalir begitu saja. Saya tidak bercita-cita untuk menjadi dosen atau untuk menjadi pegawai negeri ya. Itu pokoknya Allah itu dahsyat kok. Allah itu dahsyat. Jadi tari itu yang menyelamatkan saya. Jadi ceritanya dulu waktu kecil bapak saya kan itu ikut ketoprak tobong itu. Oh, Ya, ya. The name is Oh, ya, ya. your father? Bapak Darsono ya. Pak Ya. Darsono itu legend kan, Mam? Darsono, iya kan? Alhamdulillah. Pak Amalnya sekarang masih mengalir ya di telinga anak-anak masa Dan darahnya yang masih belum pernah mengalir lihat. sampai ke sini. Itu luar biasa. punya Amalnya masih usut. mengalir. Nanti. Seperti itu. Jadi saya kalau libur sekolah itu ikut apa namanya ekstra ya. Namanya Iya. pentas ketoprak. Kemudian itu kan main menunya ketoprak. Tapi sebelum ketoprak itu saya menari. Menari di situ tari gaya Surakarta, terutama yang sangat saya sukai adalah tari bondan waktu itu, yang dengan dance prop, ada payung, ada boneka, nah, ada kemudian kendi. Nah, kendi itu di apa namanya di bawahnya itu kan dikasih lilin. Nah, kemudian dengan gerak yang menurut saya ya akrobatis ya pada masanya ya, dia berputar dengan tarian kendi itu dan banyak sekali penggemarnya. Aku setelah menari dikasih makan, dikasih apa namanya pakaian dan sebagainya. Fans itu banyak sekali waktu itu. Tapi kemudian SD, SMP dan sebagainya itu ya nari hanya ikut apa namanya ekstrakurikuler kayak gitu aja. Tidak kemudian bercita-cita bercita-cita jadi kemudian penari enggak. Oh, iya. Itu dalam tanda petik kecelakaan ketika saya tidak diterima di sekolah SMA negeri. Itu saya sangat kecewa kok tidak diterima. Tapi kemudian ayah saya
menghibur. Wes kowe sekolah SMA wae. Ku lho cedak kampung Kadipaten. Jadi Kadipaten kemudian nyebrang di sini tuh ternyata di dalam Noto Prajan itu adalah namanya Konri, Konservatori Tari. Anehnya lagi saya tidak tahu kalau Konri itu adalah namanya SMKI sekarang jadi SMK Negeri 1 itu ya. Oh. Yang sekarang jadi sekolah tari. SMKI itu dulu tuh Konri, Konservatori Tari. Ya. Setelah itu jadi SMKI dan sekarang jadi SMK Negeri 1 Kasih. Nah, kemudian saya dalam tanda petik dipaksa dirayu oleh bapak saya, kuwi sekolah SMA nih nganggo nari, nganggo joget. Terus saya tuh nggak niat banget tapi udah didaftarke sama bapak. Saya curiga, sekolahnya kan dalam Noto Prajan, bau telek lowo, singuk. Ini sekolah apa? Nggak bayangin gitu loh, gitu sebuah sekolah gitu loh. Waktu itu kan waktu di SMA negeri itu kan beribu-ribu orang mendaftar ya. Tapi itu di sekolah Konri, saya daftar terlambat pun, itu yang daftar baru 38. Saya curiga ini sekolah apa gitu. Begitu saat tes saya nggak datang. Saya ragu. Ini sekolah apa? Tapi ayah saya kemudian merayu-rayu saya, "Mbok yo siapa tahu kowe engko cocok ning kono gini." Akhirnya yaudah hari kedua saya langsung ikut tes, wawancara, ikut tes nari dan sebagainya. Ya sudah, akhirnya hari pertama, kedua, wah, ketemu teman-teman saya yang dulu kompetitor lomba nyanyi. SMP itu kemudian ada lomba nyanyi tuh. Nah itu, kenal ini Mbak Sumiani, kenal Mbak Ciu gini-gini. Ya lumayan ono kancane kayak gitu. Ternyata disitulah saya kemudian diajar oleh Romo Tambor, Romo Sas, ada maestro-maestro tari, kemudian Pak Nartomo dan sebagainya. Disitulah kemudian saya ketemu dengan namanya Didik Hadi Prayitno atau Didik Nitowo dan saya diajak bergabung dengan Bengkel Tari Nitowo. I am the youngest, the member of Bengkel Tari Nitowo. Gitu. Crazy. Itu disitulah kemudian Allah izinkan saya berkarir di dunia tari. Tapi waktu itu saya di Konri nggak kemudian mendapatkan tempat dong. Rupanya jebemblek, kulit ireng, rambutnya jedidik kayak kelametan pelok ya toh. Aduh ini kok penari itu profilnya teman saya yang namanya Mbak Sumiani itu kan putih, langsing, rambutnya dawa. Iki kudune penari ngene iki aku ada kleru meneh. Salah kamar. Tapi Allah tuh dahsyat. Melalui Mas Didik Nitowo itu dunia tari humor masuk ke saya, ada akses ke sana. Kemudian juga Pak Nartomo itu menyuruh saya, aku lupa kelas 1 atau kelas 2, ada Menteri Pedanka datang. Kowe joget. Ning ora joget koyo biasa ning ora orang ini ora ning kowe jenenge joget gecul. Disitulah pertama kali dance humor, comical terminologi tentang gecul itu kemudian saya pegang. Kemudian di kelas saya ting celemong Pak Narto istilahnya Pak Narto Gareng Swargi, kowe melu lomba lawak gitu. Disitulah kemudian saya juara lawak Gila. Itu jadi di situ saya jebemblek elek bulan ini iso joget lucu, iso joget serius dan juara lawak gitu loh. Nah disitulah ada penggemar saya yang sekarang jadi kekasih saya. Oh ini Pak. Oke, halo. Ya. Oh. Klip on murung tok urip ke. Wes, ya sudah Mas. Kita ora krungu lek mok sayu. Iya. Luar biasa. Jadi saka tari njuk ning iso Ya, lomba lawak. betul. Kemudian kami ya terus PW kemana-mana gitu. Saya sama Dr. Sumaryono. Itu Pak Mariono. Ya, Dr. Sumaryono itu kemudian Pak Mariono itu juga dosen tari sih ya. Tari, dulu sekolahnya di Konri itu. Nah, seperti itu. Ternyata lombanya ini juara dan lawak. Lama-lama Mas Mariono kalau mau ngelawak stres. Mbak, ketoke kula mandeg mawon yang lawak. Ajeng lawak niki mulus wetenge stres. Asam lambung. Kula tak joget mawon. Joget nak mboten kudu lucu. Akhirnya Pak Mariono give up. Nah, ya sudah, saya lanjut kadang-kadang dengan kakaknya ini, dengan bapak, dengan ya macam-macam. Kita mendirikan Atmondi Junior. Jadi dulu putranya Pak D itu jadi juara 2, saya juara 1 dan dia kita kolaborasi pilot. Begitulah. Itu macam-macam. Terus apa-apa tak tandangin dandani gendeng MC. Ya ampun.
Tapi Mami dari SMKI lulus terus kemana? Ke Akademi Seni Tari Indonesia. Oh, ASTI. Akademi Seni Tari Indonesia ya. Kemudian di situ ada transisi dari ASTI ke ISI. Oke. Nah, jadi aku wisudanya 2 kali. 2 kali gini ya. 2 kali gini ya. 2 kali. Jadi pertama Wisuda Sarjana Muda. Jadi aku punya titel SMDST, Sarjana Muda Seni Tari. Nah, waktu itu masuk ke koran bahwa Trah Nini Towo itu ada yang SST, termasuk Didi Adi Prayitno itu, kemudian Bambang Laksono Setiaji, Bekti Budiastuti, kemudian ini saya paling muda jadi SMDST, ini SST. Jadi di situ ditulis Trah Nini Towo ya sarjana ya seniman, seperti itu. Jadi saya mendapatkan ruang bersama mereka, tetapi mereka senior saya semua. Dari Bengkel Tari Nini Towo itu. Makanya ada 4 Nini Towo. Didi Nini Towo, Uni Nini Towo, Bambang Nini Towo almarhum, dan Tuti Nini Towo. Tetapi koreografer Tari Nini Towo adalah Mbak Bekti Budiastuti. Tapi yang most well known, yang terkenal itu Didi Nini Towo. Dan membuat saya penasaran, dan saya S2-nya tentang tari humor Didi Nini Towo. Saya penasaran. Ini jadi paling terkenal di antara yang lain, kenapa ini? Dan paling unik dan paling itu. Tapi memang dengan adanya dance humor tari gejol itu memang asalnya dari itu ya Bang, Didi Nini Towo itu ya? Itu kalau yang untuk kreasi benar-benar dia. Karena kita pernah diundang di Lembaga Humor Indonesia di Taman Ismail Marzuki. Itu semua tuh serba humor. Musik humor, fashion show humor, joke reading, jadi baca puisi humor, tari humor, musik humor, semuanya itu humor. Yang mengadakan Lembaga Humor Indonesia, ketuanya Mas Arwas Setiawan. Kita masuk sejarah, memang kita pionir dari Jogja ini kreasi tari humor. Tapi kalau untuk tradisi itu tarian gecol ada di Punokawan, ada di Limbuk Canggih, ada yang kita waktu di Dawi Keraton itu 2020 sebelum pandemi. Nah itu kan juga gecol kita. Ini loh, ayu tapi kepaksa diorek-orek itu kalau dia ikhlas ya diorek-orek. Kan timbang dijak nih. Tapi dari cerita Mami itu bisa tak simpulkan bahwa memang penari, kadang orang berpikir penari ini mesti lencer, dhuwur, cantik gini-gini. Enggak juga emangnya. Kita lihat karakternya. Kalau memang peran itu butuh Sarwokonoko misalnya, berarti badannya agak besar, kan pakai topeng juga kan. Dan kalau untuk masalah wajah itu nggak perlu ini ya Mas? Saya alhamdulillah banget ya. Jadi sejak dulu itu ya munyo, raseksi ya. Jadi saya elek-elek pokoknya. Itu malah puji Tuhan, alhamdulillah. Dalam Zangra Langan Mudrawanoro dibutuhkan penari yang bisa nembang. Nah, itu saya ikut pasti jadi Sarwokonoko. Untuk kemudian wayang topeng, raseksi. Untuk wayang menak, ya toh, juga raseksi. Masuk dalam sejarah pembakuan zaman Happy 9. Bersyukur banget yang terakhir 2021 di Dawi Keraton buat tarian raseksi. Bersyukur. Bersyukur. Yang cantik-cantik itu yang seusia saya udah diganti yang cantik muda. Raseksinya belum ada yang ganti. Nggak ada yang nggak berani ganti. Betapa bersyukurnya gitu loh. Jadi tapi menurut Mami kalau kepenarian ya Mami, aku tanya ke teman-teman penari yang junior nih, anak-anak tari sekarang itu menurut Mami kayak gimana? Mereka apakah mau mencoba menjadi karakter yang lain, mencoba berperan menjadi karakter, atau banyakan penari tetap pengen yang kelihatan cantik, yang lembut, malu kalau untuk peran-peran tertentu gitu? Enggak. Buktinya apa? Ketika 2020 itu 2021 ya, 2021 ketika Kanjeng Pangeran Haryono Tonegoro atas nama keraton, atas nama Krido Mertowe ndhawuhi saya untuk membuat motif itu raseksi. Itu kemudian dibuat YouTube kan? YouTube dan Instagram ya. Itu siapa yang mau ini kan sangat fair sekali. Siapa yang pengen jadi bolo raseksi? Silahkan audisi. 61 cewek-cewek cantik gitu loh. Langsing putih pengen jadi raseksi. Ini kan sudah mindset yang berubah bahwa mereka kepingin jadi raseksi juga gitu. Dan dengan Nonton Dawi karena nanti bolo raseksinya di bawah komandan ibu guru, monggo Bu Guru yang mengaudisi. Ini keren fenomenanya. Jadi di situ kita sangat objektif untuk melihat kualitas kepenarian. Nah, seharusnya di Dawi ngambil kan cuma 12. Dari 61 Dawi 12, tapi saya punjuli menjadi 25.
Nah, punjulannya adalah bisa jadi biyoto, bisa jadi widodari, kan ada adegan di wayang wong Pandhawa Mahabisikoto ada kayangan, kan Bathara Gurunya juga Kanjeng Nata yang menari, itu kan ada butuh putri-putri. Saya bilang ini bagus Kanjeng, tetapi tidak ngerasa kesini, nggak apa-apa, nanti tetap kita ajak untuk seperti itu, kita strateginya supaya pas dengan karakternya dia dengan orangnya. Jadi keren, anak-anak sekarang tuh keren. Udah. Tapi maaf, kita tarik dari dunia panggung, Tarik Mami Uni, ya. tarik neng omah, di rumah sebagai ibu rumah tangga. Bagaimana Mami Uni mengelola putra-putranya? Apakah disamakan karo nek ngajar neng kampus atau bagaimana? Kalau pola asuh saya sejak mereka kecil itu sangat demokratis. Mami berdua ya putranya? Ya, dua. Oscar Artunas, Ranu Handoko dan Pambu Halo Mas Oscar, Mas Pambu. Ya, itu. Jadi sangat demokratis. Bahkan katakanlah meng masak wis to. Engko arep tekoni. Engko arep mak apa ya? Karena makan itu masalah pikiran. Jadi ming bayangke tempe garit ben nek kelakon gelone ra jamak-jamak ya. Jadi pengen apa? Sup aja mi ya wes sup karo apa itu seperti itu. Nah, ketika mereka kecil itu saya mengajak mereka nonton karawitan, nonton pedalangan, nonton pameran, nonton musik kontemporer sing gawe bunek. Ya, banyak itu mereka makan semua. Makan. Nah, setelah itu ternyata ada inisiatif dari dia. Mas Tulus itu nonton wayang kulit, nonton Ki Mantep itu jengklit-jengklit ki apa? Wayang itu dan sebagainya. Kemudian nonton Mas Nanang putunya Balasjar itu wayang kantil dan sebagainya. Dia kemudian punya inisiatif. They want to be gitu loh. Jadi dia ingin Mami, wah aku belajar itu pundut wayang yang ingin aku ingin belajar. Itu seperti itu muncul seperti itu. Oh ya aku pengen les apa jenenge kecapi. Aku pengen les piano, aku pengen lihat Henry Lamiri nonton apa main biola itu. Aku pengen itu. Beli biola kirgane larang. Aku ndumuk belum tahu kayak gitu. Tapi akhirnya udah beli yang sehari dia bisa lagu 2 tapi penjariannya ngawur gitu tuh. Jangan ngawur terlalu lama deh. Aku ambilin mahasiswaku biola terus privat dan sebagainya. Itu semua yang dia inginkan itu tanggung jawab dia, bukan aku yang memaksakan kamu kesini, enggak. Nah, mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang dia inginkan. Itu polanya saya pikir seperti itu. Harus sekolah neng di hari ini kamu harus siapin. Maka Mas Tulus itu aku kepengen sekolah SMM. 3 tahun dia les biola. Ya mulai kelas 1 SMP sampai kelas 3 cewek les biola musik klasik serius gitu. Nah kemudian dia siap untuk ke SMM. Yakin kamu mau ke SMM? SMM besok aksesnya cuma di UNY, cuma diisi, nggak bisa kemana-mana. Yakin kamu? Setiap tahun tak tekoni mungan. Jadi cuma tak kasih tahu. Kalau kamu pilih ini, risikonya ini, konsekuensinya ini. Seperti itu. Dan dia sudah dia merdeka. Karena masalah merdeka, masalah bahagia bukan karena dia punya mobil banyak, punya rumah banyak, yaitu mereka punya parameter bahagia dengan cara masing-masing. Anak saya yang pertama seperti apa. Nah, ternyata dengan membuka wawasan seperti itu, dia tidak mengkotak-kotakan. Akhirnya Mas Tulus itu dulu terpaksa juara tari. Terpaksa medali emas. Yaitu tadi ternyata talentanya tari itu digosok sama gurunya. Disuruh mergo ibune nari, yuk kowe mesti iso joget, ikut lomba nari. Seperti itu. Jadi mengalir begitu saja dan itu alhamdulillah puji Tuhan prestasi-prestasi itu yang apa ya mungkin orang lain tidur, dia tidak tidur, dia harus latihan seperti Mas Pambu itu kan yang aset Indonesia ya, internasional dan sport itu dan sebagainya. Sekarang dia sudah give up sejak 2015 give up, kemudian dia ke Peppermint Puppet Theater dan dia punya sertifikasi untuk juri, dia lebih berkontribusi ke juri karena pasangannya sudah jadi dokter dan tidak sempat untuk dansa ya toh. Terima nyuntik tak timbang. Tapi ini Bre, kayak bebule ibu lagi. Ayo nanti harus kita urus. Bebule iki teleponnya iki ada hubungan apa ini? Bang, jelaskan dong. Jadi ada apa? Dia tuh ponaan saya. Coba boleh. Ponaan saya. Makanya saya tadi ini maaf dan saya face-face-nya ini kok agak nyerempet ya. Soalnya belkelihatan juga blek kok. Oh, Mami kakak adik sama bapaknya Mas Rio. Iya. Bapaknya Mas Rio tuh the oldest and then I am the youngest. Oh, apa Ragil ya, Mam? Yes. Ini tuh punya anak 2, Mas Tulus sama Mas Pambu. Tiga-tiganya itu
Dua-duanya. Dua-duanya itu. Dua-duanya 3 soalnya 3 yang punya prestasi di rumah beliau ini itu 3. Om Sigit, Mas Tunes sama Mas Tambu. Itu setiap jenjang itu beda-beda. Mas Tunes itu kecilnya nari. Terus pertengahan beliau Mas Tunes itu biola dan itu juga prestasi. Dan sekarang menjadi pelukis juga prestasi. Si Mas Pambu juga gitu. Mas Pambu itu yang dulunya di desain ya, di desain, terus naik dansa juga prestasi, sekarang ke Peppermoon. Kayak Om Sigit itu dulu pematung, sekarang juga di desain tuh. Ganti-ganti. Itu jadi kayak Mami memberikan pilihan ke anak-anak, tetapi anak-anak terus jadi oke ini pilihanku, aku tanggung jawab dengan pilihan ini karena sudah dikasih kepercayaan itu emang. Dan akhirnya setiap apa yang dipelajari itu ternyata bisa goal. Kan jadi, ada tuh Mam yang mempelajari itu tapi rano saya tadi ini itu. Puji Tuhan, saya tuh kan nggak pernah khawatir ya terhadap karena anak-anak cuma titipan saya dan saya tidak pernah kemudian memaksakan kehendak saya. Tapi mengalir, kamu pengen apa? Oke begini, kamu ingin kayak gini. Seperti aku, Mami aku tuh di interior tuh jadi jam 8 pagi sampai jam 5 sore aku kerja, dapat order terus ya di kok jiwaku kering, istilahnya jiwaku kering ya kan. Nah silahkan kalau mau resign kemudian apa yang membuat kamu bahagia. Nah ternyata itu tadi dia kemudian dapat tantangan di 2015 langsung dikirim oleh Peppermoon Puppet sendiri kolaborasi dengan retrofuturisten. Tiba-tiba dia harus ke Italia 1 bulan bersama orang asing, 6 orang diculke atas nama Peppermoon padahal dia baru masuk Peppermoon baru berapa bulan. Dan ya itu learning by doing itu di lapangan. Dia kemudian di Jerman berkolaborasi terus ditanya sama Rocha dari yang orang Jerman itu yang kolaborasi tapi kemudian pentasnya di Italia itu ya, kamu udah berapa tahun di Peppermoon? Baru kemarin itu bulan Mei itu. Oh ya. Tapi kemudian ternyata jiwa kecerdasan tubuhnya Pambu, kemudian sense of interiornya itu sangat dibutuhkan dalam kepentingan di Peppermoon. Kemudian dia enjoy dan ternyata di Peppermoon kan tidak sekedar kemudian transaksional mencari uang ya, tapi humanitisnya, kemanusiaannya tuh banyak sekali. Rasanya itu bekerja seperti itu. Dia mengedukasi di Natuna bagaimana jangan membuang sampah di laut itu dia datang. Jadi dia bahagia dengan seperti itu. Tidak melumpah ruah do duwe omah makurung do duwe mobil enggak, tapi bagaimana kita itu ibadah seni ini kemudian juga untuk berbagi, untuk membuat orang menjadi lebih baik dan diri sendiri menjadi lebih baik. Seperti itu yang membuat saya merinding karena mereka kemudian mengalir. Mas Tulus itu juga seperti itu. Dia nggak pernah mengumpulkan harta benda ini ya, selalu berbagi. Unik sekali, anak-anak saya unik. Tapi pertama suami saya juga mikir, ini kok Mas Tulus terutama waktu itu kok Mas Tulus kok beda ya. Biasanya kan lulus wisuda kemudian menikah tuh gini. Enggak, tapi Mas Tulus sangat spesial untuk bagaimana memahami kehidupan. Dia selalu saya belajar dari dia, saya selalu menolong orang yang berkurangan dengan gini. Ya seperti itu. Unik. Keren sekali. Jadi kita untuk motivasi caca nom-nom anak-anak muda. Benar bahwa jangan sia-siakan sendiri. Ya saat jangan disia-siakan saat kamu diberikan kebebasan. Jadi jadilah anak muda yang bertanggung jawab dengan kebebasan itu. Betul. Bersyukur sekali dan itu mengalir. Dan ya saya kira itu campur tangan Gusti Allah ya. Ya kembali ke media. Ya kita sering di rumah tuh sering guyon. Suami saya kan enjoy-nya di rumah, resik-resik gitu loh. Jadi ketika saya ke Portugal, Mas Pambu ke Italia, Mas Tulus ke Rusia dan sebagainya, kan sering pergi ya. Satu saat papi yang pergi. Papi pergi kemana? Kaliurang. Pokoknya saya bersyukur berjodoh dengan suami saya tuh bersyukur. Karena suami saya tuh enjoy di rumah, urus-urus gini, enjoy sekali kerja di rumah, membuat patung, juara lomba batik, juara ini menolong sarang. Dan ini juara lomba batik, kayaknya terus-terusan itu ya. Bersyukur sekali. Kalau saya sama-sama pergi mungkin rumah tangganya mungkin ambiar ya, karena kotor mungkin rumahnya nggak ada yang bersihin. Keren ya kehidupan rumah tangganya Mami ternyata. Bersyukur. Luar biasa. Terus harapan Mami untuk teman-teman muda. Ya. Ben iso kaya Mas Tunes ya. Jadi ada keseimbangan ya di antara ya, sesungguhnya hidup itu kan anugerah.
anugerah. Jadi tolong syukuri setiap menitnya, setiap detiknya, kreatif, produktif, selalu berbagi. Jangan khawatir berbagi apapun, nggak harus ngeluarin uang ya, tetapi berbagi kemana-mana sesuai dengan talentanya itu. Karena kita dikasih Tuhan talentanya gratis ya bahkan tubuh kita ini gratis. Coba kalau nyewa kuping sedino piro ya jadi bersyukur di setiap peristiwa, jenis derita seperti apapun nggak akan membuat kita itu hancur hidupnya. Jadi bersyukur di setiap peristiwa apapun itu, selalu katakan yang baik karena ada kuasa kata. Becik dalam keadaan jelek pun apik ya seperti itu ya gitu ya. Terima kasih sekali ya Mami, motivasi banget. Dan untuk pemirsa, sampai ketemu di episode selanjutnya, tetap di podcast Waton Guyon. Nek guyon Ojo waton. dadah.